permisi, selamat siang. Mari masuk, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya di sini sebagai konselor kakak untuk 1 jam ke depan. Nah, sebelum itu dengan atas nama siapa? Atas nama Kira, Kak. Nah, sebelum ke sini apakah kakak ada kendala atau ada masalah? Sejauh ini enggak sih, Kak. Kakaknya datang ke sini sendiri apa dengan orang? Iya, saya sendiri. Oke, sudah sarapan? Sudah, Kak. Nah, baik. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih karena telah bersedia datang ke sini untuk konseling hari ini. Nah, sebelum itu, ini ada info konsen, tolong kakak baca dulu, terus tanda tangani. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk apapun yang kakak ceritakan saya rekam terus saya catat, karena apabila ada cerita kakak yang terdapat membahayakan nyawa atau dari pihak ketiga, izinkan saya juga untuk melaporkan kepada atasan saya. Nah, apakah duduk kakak sudah nyaman? Sudah, Kak. Kalau boleh tahu kakak datang untuk konseling hari ini karena apa? Saya akhir-akhir ini sering stres, Kak. Soalnya banyak tugas kuliah yang menumpuk juga. Di organisasi banyak kegiatan. Saya rasa saya sudah terlalu capek sampai merasa kalau semuanya itu tidak cukup untuk dilakukan satu hari, Kak. Oh, jadi Kak Kira itu merasa lelah dan kewalahan karena harus berbagi waktu antara kuliah dan organisasi, benar begitu? Iya, Kak. Kadang sampai tidak sempat untuk istirahat. Bahkan waktu buat diri sendiri sudah tidak ada. Wah, itu pasti terasa berat ya. Sepertinya Kak Kira itu punya tanggung jawab besar di 2 hal, yang dimana ingin tetap bisa melakukan semuanya dengan baik. Iya benar, Kak. Saya juga takut kalau misalnya saya nggak aktif di organisasi, nanti dianggap nggak komitmen. Tapi di satu sisi juga saya ingin nilai saya juga bagus, Kak. Jadi selain kelelahan, Kak Kira juga merasa terbebani oleh harapan teman-teman gitu, yang dimana seolah Kak Kira itu harus terus menunjukkan bahwa Kak Kira itu bisa diandalkan. Iya, Kak, jujur saja saya takut jika mengecewakan orang lain yang mungkin sudah menaruh kepercayaan kepada saya. Kalau Kak Kira ingat, sejak kapan perasaan Kak Kira itu mulai terasa berat? Mungkin sekitar 2 bulan yang sudah berlalu, Kak. Waktu kegiatan organisasi mulai padat dan juga banyak kegiatan, tapi di samping itu banyak juga deadline tugas kuliah, Kak. Oke, baik. Jadi pada saat itu, apa yang biasanya Kak Kira rasakan di tubuh atau pikiran kakak? Biasanya kalau misalnya malam, saya sering pusing, susah tidur juga, dan banyak mikirin tugas. Kadang juga ya saya menangis. Saya juga tidak tahu kenapa. Oh, berarti kakak Kira itu stres, yang dimana sudah berdampak ke fisik dan emosinya kakak. Terus kakak juga kayak sulit tidur dan merasa tertekan, ya kan? Iya, sering banget begitu. Oke, terima kasih karena Kak Kira sudah terbuka dengan saya. Itu langkah
penting loh buat kakak untuk memahami apa yang sedang kakak alami sekarang. Nah, kalau kakak lihat dari semua kegiatan yang kakak jalani, yang kakak alami, apa yang paling membuat kakak itu merasa terbebani? Seringkali kalau misalnya ada yang minta tolong, rasanya saya nggak bisa nolak, Kak. Saya selalu bilang iya, padahal diri saya sudah sangat capek. Jadi ada kesulitan untuk menolak ya permintaan orang lain karena kakak ingin tetap membantu dan gak ingin mengecewakan mereka, kayak gitu. Iya betul, Kak. Nah, kalau kakak sempat berhenti sejenak dan bertanya, coba kakak berhenti sejenak dan bertanya ke diri kakak sendiri, sebenarnya apa sih yang kakak butuhkan sekarang itu? Setelah saya berefleksi, mungkin saya butuh waktu untuk istirahat dan nggak memikirkan apa-apa dulu. Nah, itu jawaban yang bagus, Kak. Kadang kita itu terlalu fokus untuk memenuhi tuntutan orang atau dari luar sampai kita lupa memperhatikan kebutuhan kita sendiri. Saya ingin ajak kakak untuk coba beberapa langkah sederhana seperti coba pisahkan waktu menjadi 3 kegiatan, kayak kakak waktu kuliah, terus waktu organisasi dan waktu pribadi kakak gimana. Kalau kakak bisa alokasikan minimal 30 menit lah per hari untuk diri kakak sendiri, itu sudah langkah besar loh buat kakak. Oh iya, kayaknya cara itu bisa dicoba sih. Soalnya selama ini memang belum pernah saya atur waktunya dengan jelas. Nah, selain itu, kakak juga bisa berhenti assertive communication, yaitu cara menyampaikan penolakan secara sopan tapi tegas. Misalnya itu kakak bilang gini, aku senang sama kalian, aku senang kalian percaya sama aku, tapi sepertinya aku nggak bisa bantu kali ini karena harus fokus ke tugas kuliah dulu. Jadi kakak tetap menghargai orang lain tapi juga menjaga batasan diri kakak dari mereka. Wah, benar juga ya, Kak. Soalnya saya sering capek banget, nggak enak mau ditolak, padahal badan saya sudah rasa capek. Nah, tidak apa-apa untuk Kak Kira belajar untuk berkata tidak, karena itu adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri kakak sendiri. Dimana kalau kakak merasa kelelahan, justru nanti itu menjadi kontribusi kakak di organisasi juga berkurang kan. Wah, iya benar juga ya. Kalau dipikir-pikir, saya jadi malah kurang maksimal untuk membuat tugas ya di semua sisi sih, Kak. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa kunci keseimbangan bukan dari jumlah kegiatan yang kakak alami, tapi dari bagaimana kakak memberi waktu untuk diri kakak sendiri dan menetapkan batasan yang sehat. Dari pembicaraan kita hari ini, kakak itu ingin mulai mengatur waktu lebih seimbang, memberi ruang untuk diri kakak sendiri, terus belajar berkata tidak dengan asertif. Apakah itu terasa realistis untuk kakak mulai minggu ini? Kira-kira sangat realistis sih. Saya akan coba untuk mulai mencoba. Itu keputusan yang bagus. Jadi minggu depan kita bisa lihat bagaimana perasaan Kak Kira setelah mencoba cara yang tadi ya saya sampaikan. Untuk itu terima kasih kakak sudah terbuka kepada
saya gimana kakak sudah melakukan langkah besar untuk memahami dan menjaga diri kakak sendiri. Wah, terima kasih juga ya Kak. Rasanya lega sekali bisa cerita. Sama-sama, sampai jumpa di sesi berikutnya.